Nah, ya. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Selamat datang dan kepada Pendeta Stella Patipelohi, juga teman-teman Gerakan Pemuda GPIB Marga Mulia pada ibadah Temu Sapa Pemuda 9 Oktober 2020. Next. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa petunjuk yang perlu dicermati bagi teman-teman sekalian. Yang pertama, mohon berpakaian yang sopan dan rapi, mempersiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Kemudian persiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi, peralatan penunjang ibadah, HP, laptop, dan kuota yang memadai. Saat instrumen musik dilantunkan, mohon rekan-rekan dapat mute mikrofon pada device masing-masing supaya suara musik terdengar jelas. Kemudian mohon agar bersikap selayaknya orang bersekutu dalam beribadah. Lanjut. Sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah. Saat teduh selesai, mari kita nyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Untuk membuka ibadah kita malam hari ini, kita nyanyi Hai Mari Sembah dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita doa pembukaan.
Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami hadir untuk kehadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan ibadah kepadamu. Kiranya sertai dan bimbing kami agar melalui firman yang disampaikan kami dapat mengerti dan hidup layaknya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lanjut. Kita nyanyikan Gita Bakti 22 besar dan besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Iya, baik. Terima kasih, Henok. Rekan-rekan pemuda yang kekasih, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pertemuan kami yang kesekian kali harus dan masih kami lakukan lewat media virtual ini. Namun kami percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi atau terbatas oleh apapun. Untuk itu kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kami dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Margomulyo pada malam hari ini. Kiranya dalam persekutuan yang diberkati ini, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan pimpin kami, persiapkan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja, agar firman dan kebenaran-Mu yang kami baca dan renungkan, kami pahami, kami lakukan, dan kiranya itu menetap dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan setia pada firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bacaan kita pada malam hari ini, yang terambil dalam kitab Efesus, Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10, kita akan melihatnya bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, selamat malam semuanya. Rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam media virtual pada malam hari ini.
sesuai tema yang diberikan kepada saya adalah potensi dan talenta. Izinkan saya untuk share screen bagi kita semuanya. Ya, apakah kelihatan? Terlihat, terlihat. Baik, terima kasih. Ya. Rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diberikan oleh pengurus pada malam hari ini, yaitu potensi dan talenta dalam pelayanan. Ada sebuah kisah sebelumnya, bacaan yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini adalah ayat 10, karena memang cuma satu ayat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada 3 kalimat yang saya bold hitamkan yang akan menjadi fokus kita. Buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ada 2 sahabat karib, teman-teman yang terkasih. Orang yang pertama adalah orang yang pintar dan orang yang jenius. Dia kutu buku, taunya cuma rumah, sekolah, perpustakaan, belajar, nggak punya teman. Karena apa? Karena hidupnya selalu dengan baca buku. Selalu pulang rumah sekolah, rumah perpustakaan, dan begitulah ritme hidupnya. Lalu ada orang yang kedua yang nggak pintar, biasa aja. Mudah bergaul, ia disenangi banyak orang, aktivis di kampus dan di gereja. Jadi ia senang karena orangnya mudah bergaul, tapi nggak pintar, biasa aja gitu. Nah, ketika lulus dan mulai bekerja, rekan-rekan pemuda yang terkasih, 2 orang ini masing-masing punya pekerjaan yang berbeda-beda juga. Orang pertama yang tadi terkenal pintar dan jenius, dia jadi PR3 di kampus. Sedangkan orang yang kedua, yang nggak pintar tadi, yang biasa aja, yang mudah bergaul, dia jadi menteri. Kedua kisah ini sebenarnya mau menceritakan kepada kita bahwa perjalanan hidup itu tidak pernah ada yang tahu. Mungkin kita bisa melihat orang biasa saja sekarang. Tapi kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi ketika ia mencoba membuat dirinya menjadi lebih baik, menggali potensinya mungkin. Sehingga dalam proses perjalanan, dia jadi orang yang seringkali kita tidak duga. Seperti itu ya. Nah, kisah sahabat ini sebenarnya ada dalam cerita yang nyata. Begitu. Dan ini benar-benar ada. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih, apa sih sebenarnya potensi itu? Potensi itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi semua orang, semua manusia itu ada potensinya. Hanya kadang-kadang kita tidak peka. Kita tidak mau menggalinya. Atau mungkin kita sudah pesimis dengan hidup ini. Tapi bahwa potensi itu yang dimiliki manusia itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Dan potensi itu adalah kemampuan yang masih terpendam, dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi seringkali potensi itu adalah kemampuan dasar yang bisa dikembangkan dan kadang-kadang dia masih terpendam. Kita tidak sadar bahwa itu ada. Nah, rekan-rekan pemuda, kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik itu berupa apa? Yang pertama, kemampuan dasar. Yang kedua, yang masih terpendam tadi masih bisa dikembangkan, digali, melihat diri secara apresiatif. Dan yang ketiga, apa yang masih terpendam itu bisa dikembangkan lagi. Nah, apa tips mengenal potensi diri? Yang pertama, kita perlu mengenali diri kita sendiri. Siapa saya? Siapa teman-teman? Siapa diri kita? Kitalah yang paling tahu. Orang hanya bisa lihat kita dari luar. Tapi sesungguhnya yang paling tahu dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya kita perlu belajar untuk melihat siapa diri saya, menggali apa yang saya punya. Jadi kita juga jadi orang yang mau mengapresiasi diri kita.
Kadang-kadang orang paling susah kalau ditanya apa kelebihan yang Anda punya, sulit untuk menjelaskannya. Tapi orang paling cepat kalau ditanya apa kekurangan yang Anda punya atau saya punya, kita paling mudah menuliskan kekurangan kita. Tapi kalau ditanya apa yang menjadi potensi diri, nggak semua orang mampu. Nah, ini terjadi ketika dalam konven pendeta, ketika diajak untuk melihat kelebihan dan kekuatan dan kelemahan dalam diri seorang pendeta, itu pendeta paling sulit menemukan kekuatan dalam dirinya, dan ini cenderung ada dalam diri manusia. Yang pertama, kita perlu tahu siapa diri kita. Yang kedua, tentukan apa yang menjadi tujuan hidup. Itu sebabnya bahwa hidup harus punya tujuan. Mungkin hari ini kita belum tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, tapi dalam proses berjalan, tujuan itu perlu kita tentukan, supaya kita tahu kita mau apa. Dengan menentukan tujuan hidup, kita akan mengenali motivasi hidup kita. Karena kita sudah punya tujuan, tentu kita akan tahu kita hidup buat apa. Makanya akan ada motivasi dalam hidup. Yang keempat adalah hilangkan negative thinking. Kita sering, ini sebenarnya berkaitan dengan poin yang kelima, bahwa kita sering menghakimi diri kita. Oh, bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya tidak sama seperti dia. Apalagi dalam persekutuan, gerakan pemuda yang masih hangat-hangatnya ini ya, saya nggak sama dengan si A, saya nggak sama dengan si B. Saya nggak punya apa yang mereka punya. Ya memang semua orang nggak bisa sama. Semua orang masing-masing dengan kekurangannya, semua orang masing-masing dengan kelebihannya. Yang saya nggak punya, teman saya mungkin punya. Nah, yang kelima adalah jangan mengadili diri sendiri. Saya ingat kalau Profesor Gerrit Singgi pernah mengatakan jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Karena orang yang terlalu mengasihani diri sendiri, yang menganggap diri nggak bisa apa-apa, yang menganggap diri tidak punya kelebihan apa-apa, itu akan, orang yang mengasihani diri sendiri akan cenderung dapat melakukan ketidakadilan terhadap orang lain. Kenapa? Karena dia merasa tidak bisa apa-apa, lalu dia merasa orang lain bisa dan iri, dan itu membuat kita jadi bisa melakukan yang tidak baik terhadap orang lain. Jadi jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Nah, lalu yang kedua, apa itu talenta? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Ini sama dengan bakat. Yang memisahkan seseorang bertalenta dan orang yang sukses itu apa? Kerja kerasnya. Jadi tidak juga serta-merta bahwa punya talenta lalu otomatis sukses. Tidak. Kita perlu upaya, kita perlu kerja keras, kita perlu usaha untuk membuat apa yang terpendam, apa yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Talenta tidak akan pernah ada artinya tanpa kerja keras, dan talenta itu akan sangat berkaitan dengan yang namanya usaha. Jadi tanpa usaha, maka talenta juga tidak ada guna. Nah, lalu yang berikut, kerja keras dan usaha adalah bentuk sebuah tanggung jawab. Ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, ada bakat dalam diri kita, kita berupaya untuk mengembangkan talenta itu, mengembangkan bakat itu melalui kerja keras kita, itu adalah bentuk dari kita bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Nah, teman-teman yang kekasih, potensi, talenta itu adalah given atau terberikan dan anugerah. Saya mengingat Johannes Calvin memperkenalkan dua istilah. Yang pertama, sensus divinitatis, yaitu sense of God, kesadaran tentang Tuhan. Dan yang kedua, semen religious, atau sense of religions, kesadaran tentang agama. Jadi rekan-rekan pemuda yang terkasih, sensus divinitatis dan semen religionis ini, sense of God dan sense of religion, itu nggak usah dipelajari dari sononya, kata Calvin. Ya manusia punya ini, gitu. Percaya sama Tuhan, dia beragama, orang baik, hidup dalam kasih. Jadi ini adalah given, embeddedness, bawaan dalam diri kita, bahwa dasarnya dari sononya, kita itu memang diciptakan menjadi orang-orang baik, gitu. Jadi orang sejahat apapun, bapak yang jahat apapun sama anaknya, orang-orang yang di penjara itu punya potensi baik dalam dirinya.
Karena apa? Karena potensi talenta itu adalah given, anugerah. Yang dari sononya percaya Tuhan itu beragama, nggak usah dipelajari, ya dari sononya dia tahu. Dia percaya sama Tuhan. Berarti bahwa potensi bawaan setiap manusia atau talenta percaya Tuhan, beragama, orang baik, hidup dalam kasih itu ada dari sananya. Lalu bagaimana ini yang sudah ada dari sananya, kita akan coba untuk mengupayakannya, mengusahakannya menjadi sesuatu yang memang dalam diri kita ini bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi persekutuan kita, bagi sesama kita. Nah, Efesus 2 ayat 10 menjelaskan kepada kita proses yang 3 kalimat saya boldkan tadi. Bahwa kita adalah buatan Allah, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya. Saudara dan saya adalah orang-orang buatan Allah dan kita diciptakan oleh Kristus Yesus. Lalu untuk apa gunanya? Ada untuk gunanya. Efesus bilang gunanya untuk melakukan kebaikan kita. Jadi ketika kita diciptakan, kita dibentuk, kita diciptakan, kita dibentuk, kita dilahirkan di dunia ini, kita diciptakan oleh Kristus, kita adalah buatan Allah, itu untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau hidup tidak melakukan kebaikan, maka sangat disayangkan. Jika hidup kita di dunia ini tidak berguna, tidak berarti apa-apa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka rasanya sayang sekali. Karena kita ada di dunia ini, kita dibuat, kita dibentuk, kita diciptakan karena untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, apa yang saya katakan di awal tadi, semuanya mau mengajak kita untuk menggali, mengenal potensi dan bakat apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Bahwa semua kita punya sesuatu. Hanya tinggal bagaimana kita mau mengembangkan potensi itu, bagaimana kita tidak menghakimi diri kita, tidak membuat diri kita merasa minder, lalu kita jadi menghakimi orang lain, tapi bagaimana bahwa setiap kita yang diberikan potensi dan bakat harusnya membuat diri kita bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik dan kita mau melakukan kebaikan. Nah, lalu saya mau bergeser ketika kita secara pribadi dibentuk dengan potensi-potensi yang ada, kita mau menggali potensi kita mau berupaya untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita, maka ketika kita hadir di tengah masyarakat, ketika kita hadir di tengah persekutuan GP ya, dalam konteks GP misalnya, maka kita akan menemukan tipe, ini juga sebenarnya teman-teman sudah dengar dari materi pelayan yang memimpin. Tapi saya mau mengulangnya lagi, maka kita akan melihat ada 4 tipe orang. Dan itu kita akan temukan dalam persekutuan kita. Yang pertama, ada orang jenis atau bentuk tingkat kematangan M1. Tidak memiliki keterampilan khusus, tidak diperlukan untuk tugas tertentu dalam pelayanannya, serta tidak mampu dan tidak mau melakukan atau mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan atau tugas. Lalu ada orang yang kedua tidak dapat mengambil tanggung jawab untuk tugas tertentu dalam pelayanan, namun bersedia. Ya, bersedia mau bekerja tapi dia tidak mampu. Pada umumnya mereka adalah anggota baru, pemula tapi memiliki antusiasme dan motivasi. Lalu ada orang yang ketiga, berpengalaman, ya udah biasa, dia mampu melakukan tugas itu, tetapi tidak memiliki keyakinan atau tidak mau untuk mengambil tanggung jawab itu. Jadi kita akan menemui orang-orang di sekitar kita yang tidak mau, tidak mampu. Ada orang yang mau tapi tidak mampu, ada orang yang tidak mampu tapi mau, ada orang yang mau, ada orang yang mampu. Kita akan menemukan tipe 4 orang ini. Lalu yang tipe M4, orang yang berpengalaman dalam tugas-tugas, nyaman dengan kemampuan mereka sendiri melakukan tugasnya dengan baik, mampu bersedia untuk tidak hanya melakukan tugas tertentu dalam pelayan, tapi mengambil tanggung jawab itu. Jadi sudah mampu, dia mau. Ini akan ada di lingkaran kita. Ini ada di circle kita, ya. Di sekeliling kita, persekutuan kita di GP secara khusus, kita akan bertemu dalam lingkaran yang seperti ini. M1 di sini ya, kemampuan rendah.
kemampuan rendah, kemauan rendah, kemampuan tinggi. Kemauan tinggi, kemampuan rendah. Kemauan tinggi, kemampuan tinggi. Ini nomor 4 sempurna ya. Orang mau, dia mampu. Nah, ini akan ada di sekitar kita, teman-teman. Tapi apakah orang yang tidak mau, orang yang tidak mampu tadi kita buang? Tentu tidak. Apakah berarti kita tidak akan memberdayakan dia yang mampu, dia yang tidak dia yang mau tapi tidak mampu, apakah kita tidak memberdayakan dia? Tidak. Masing-masing kita bisa menggali, selain mereka berupaya menggali potensi diri mereka dan kehadiran kita, circle-nya, lingkarannya, mendukung mereka. Nah, ini dia. Ketika kita ketemu sama orang nomor 1 yang nggak mau, nggak mampu. Jadi maunya rendah, mampunya rendah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengarahkan. Kita ketemu sama orang yang kedua, kemauannya rendah, kemampuannya tinggi. Apa yang mau kita lakukan? Kita support dia, kita memberikan dukungan kepada dia. Dia mau, tapi dia nggak bisa. Apakah itu berarti kita nggak akan memberdayakan? Tidak. Lalu kita akan bertemu dengan orang yang keempat. Maunya tinggi tapi mampunya rendah. Itu kita apain? Dia udah mau. Apakah dengan kemauannya nggak cukup gitu? Ya kita latih gitu. Nah ini potensi dan bakat itu tadi. Disupport, diarahkan, dilatih, dan yang terakhir, sudahlah dia bisa, dia mau pula gitu. Apa yang terjadi pada orang seperti ini? Ia tinggal ditugaskan. Nah, jadi bicara kemampuan, bicara potensi dan bakat, kita akan bertemu dengan orang-orang di sekitar, atau bahkan mungkin kita bagian dari 4 tipe ini. Hari ini mungkin ada di antara teman-teman yang sudah kejebak masuk gitu ya, di dalam Pelkat GP, mau nggak mau jadi pengurus begitu. Rasanya nggak mau, nggak mampu juga, ya jangan nyerah gitu. Kita bisa mengarahkan diri kita. Ada teman-teman kita mungkin yang nggak mampu, tapi dia mau banget. Tapi dia nggak bisa apa-apa, ya jangan disudutkan. Atau kita akan ketemu dengan orang yang mampu banget, yang mampu tapi nggak mau. Ya kita tolong dia, kita support dia supaya kemampuannya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa diberdayakan. Nah kita ketemu orang yang nggak mau, udah nggak mampu juga, ya kita tolong dia. Lalu ada orang yang punya semuanya, dia mau, dia mampu pula, ya kita tinggal tugaskan. Jadi potensi dan bakat menolong kita untuk bisa saling-saling satu dengan yang lain. Nah, kita akan temukan lingkaran ini dalam persekutuan kita. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih, maka saya mengingat pada kompetensi sumber daya insani GPIB. Kompetensi itu adalah kemampuan atau kualitas manusia, kualitas seseorang yang dibutuhkan agar ia bisa melaksanakan tugas panggilannya. Jadi potensi, bakat itu versus dari kemampuan, lalu apa tugas panggilan manusia, keluarga, dan gereja, dan apa syarat untuk menjadi presbiter ini dalam kompetensi ya GPIB. Saya berulang-ulang pernah mengatakan ini bahwa kalau kita mau pelkat kita, pelkat GP, bahkan kita mau menentukan dan membuat program kita, maka yang pertama-tama kita harus lihat kompetensi apa sih yang pelkat GP punya. Ketika kita tahu kompetensi dan kebutuhan apa dari teman-teman GP, kita bisa bikin sesuatu. Jadi melakukan sesuatu dengan dasar ada kompetensinya. Kita tahu dulu apa yang dibutuhkan. Ini sama dengan proses mengenali diri kita. Kita perlu tahu siapa diri kita, kenapa pengenalan diri itu penting, kita butuh apa, itulah yang menolong kita bisa mengembangkan diri kita. Yang kedua, kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu berarti bahwa berkat dan potensi itu jatuh dari langit tapi nggak selesai sampai di situ. Enggak. Kita perlu gali. Kita perlu melakukan keterampilan. Dan pengetahuan menolong kita mengembangkan potensi dan bakat itu. Sehingga kinerja adalah kompetensi yang diungkapkan melalui perilaku atau behavior yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan. Nah, ini dia misalnya. Kompetensi pribadi, spiritualitas, penuh pertimbangan, pantang menyerah, menguasai diri, mengasihani sesama,
orang yang dapat diandalkan, senantiasa bersyukur, bertindak sebagai pendorong, menghormati pimpinan. Ini kompetensi yang menurut Grand Design GPIB, ini harus ada dalam pribadi kita. Tapi sekali lagi mewujudkan ini, rekan-rekan pemuda yang kekasih, itu butuh usaha. Dan anugerah yang tadi diberikan ya, yang tadi sensus definitatis yang kata Johannes Calvin mengatakan bahwa itu sudah bawaan dari sana, manusia punya ini, maka usaha dan anugerah itu perlu bekerja sama. Sama seperti kita sudah diampuni dosa kita itu karena anugerah kan? Tapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Kita mengusahakan anugerah itu, kebaikan Tuhan itu yang cuma-cuma itu jadi sesuatu yang tidak sia-sia kita. Nah, dari firman Tuhan pada malam hari ini, rekan-rekan pemuda yang terkasih, maka kita merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, usaha dan anugerah itu bekerja sama. Bahwa kita memiliki anugerah, kita punya potensi, kita punya bakat dalam diri kita. Kita perlu belajar untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Kita perlu menggali yang ada dalam diri kita. Jangan jadi orang pesimis. Jangan jadi orang yang merasa tidak punya apa-apa. Tidak. Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam setiap pribadi. Tuhan selalu merancangkan setiap kita itu dengan masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk apa? Efesus menekankan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kita diciptakan dari sononya dengan punya tujuan. Nah, lalu bagaimana tujuan itu kita kemas dalam potensi dan bakat kita, sehingga hidup kita berdampak, hidup kita punya makna, melakukan kebaikan pada orang lain. Lalu yang kedua, dengan usaha dan anugerah yang bekerja sama itu, ya kita mau melakukan pekerjaan yang baik. Kita mau melakukan pekerjaan yang baik di dunia ini, apapun tugas kita. Kita adalah orang-orang yang diutus, kita adalah orang-orang yang diberikan mandat untuk diciptakan dan dihadirkan di dunia ini untuk melakukan kebaikan. Baik dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam persekutuan kita. Dan yang ketiga, potensi dan talenta saya dan sesama. Jadi kita jadi orang yang tidak hanya menonjol sendiri, kita tidak hanya mengurusi potensi atau bakat hanya dalam diri kita, tapi ketika kita ada dalam persekutuan, ingat tipe 4 orang tadi itu ya, maka ini berguna untuk kita menjadi sebuah persekutuan, sebuah kelompok yang tumbuh sama-sama. Jadi satu nggak bisa, saya tolong. Yang lain nggak mampu, saya tolong supaya dia bisa menemukan apa yang dia mampu. Jadi bukan disingkirkan, bukan ditiadakan. Dia nggak mampu, dia nggak mau, ya jangan dibiarkan. Tapi kita ingat 4 tugas tadi ya. Mendukung, mensupport, mendelegasikan tugas jika dia mampu, dan kita mau mengarahkan. Jadi tidak hanya kita yang bertumbuh, tapi kita dan sesama kita dan persekutuan ini. Kita menjadi kelompok yang tumbuh bersama. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan. Yesus menginginkan aku bersama.
kita akan masuk kepada doa syafaat kepada teman-teman yang bertugas. Dipersilakan, nanti akan diakhiri dengan doa dari Pendeta Stella. Ya, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Di kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang boleh hidup dan tinggal di Indonesia ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang memimpin negara kami ya Tuhan, serta seluruh menteri dan jajarannya. Berkati apa yang menjadi tanggung jawab mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat mempertanggungjawabkan keputusan dengan baik untuk kami rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati daerah-daerah yang terkena dari COVID-19 ini, berkati dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang berusaha berjuang untuk kesembuhan para pasien ya Bapak. Juga tim Satgas COVID-19. Berkati kami yang mungkin masih bandel dalam menerapkan protokol kesehatan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyadarkan kami akan pentingnya penggunaan masker, cuci tangan, untuk menjaga diri kami dan juga orang lain. Berkati kami selalu ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk rakyat Indonesia yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, mereka yang di PHK karena COVID-19 ini Tuhan, sehingga tidak bisa untuk menghidupi kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk tetap bertahan dan berjuang. Kami juga mau berdoa untuk masa normal baru ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di seluruh aktivitas kami yang sudah mulai berapa bulan ini kami lakukan di luar rumah ya Tuhan. Mampukan kami agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, di malam hari ini juga kami mau berdoa untuk para pendeta yang ada dan melayani di gereja kami ya Bapak, terkhususnya juga Pendeta Stella yang saat ini ada dan melakukan pelayanan IPGP Marga Mulia di malam ini. Tuhan kiranya hadir dan sertai pelayanannya agar selalu menjadi berkat bagi kami semua. Bapa yang baik, berkatilah setiap hamba Tuhan dengan damai sejahtera dalam setiap pekerjaan mereka, agar kiranya setiap pelayanan yang dilakukan dapat dilaksanakan tanpa hambatan apapun ya Bapak. Tuhan yang baik, kami mohon penyertaan Tuhan bagi para majelis jemaat dan pekerja yang selalu setia melayani di gereja. Berkati mereka Tuhan dengan tiap tugas pelayanan yang dilakukan, agar selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan tetap setia untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu yang ada. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk tiap-tiap pelkat dan komisi yang ada di dalam gereja kami, Tuhan. Semuanya masih ada dalam kegiatan pelayanan ibadah, walaupun terbatasi lewat pertemuan virtual seperti saat ini. Kami mohon penyertaan-Mu untuk melancarkan segala proses pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan mau hadir dalam tiap kegiatan ibadah dan pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu ya Bapa. Walaupun pelayanan dan kegiatan ibadah kami saat ini dilakukan secara daring, namun Tuhan selalu kuatkan kami dalam persekutuan yang baik, selalu satu hati dan pikiran dalam melakukan setiap pelayanan dan ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati tiap gereja dan umat-Mu di seluruh dunia juga, agar selalu aman dan sehat di tengah-tengah pandemi ini Bapa, sehingga walaupun kami terbatasi oleh keadaan yang ada, namun seluruh umat-Mu tetap ada dalam persekutuan, sehingga walau kami dibatasi oleh jarak, kami selalu dapat memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Selamat malam Bapak, yang pada saat ini
Hamba-Mu ingin mendoakan anggota GP yang sakit. Tuhan, berkatilah teman kami yang sakit pada saat ini melalui makanan dan obatan. Tuhan selalu menyertai atas kesembuhan dari anggota gerakan pemuda kami, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan yang pada saat ini teman kami yang hari ini ulang tahun. Tuhan, berkatilah di saat ulang tahun, diberilah dia kesehatan, panjang umur. Dan Tuhan, juga kami ingin mendoakan untuk pendidikan semua anggota gerakan pemuda, mulai dari pekerjaan, kesehatan, jodoh. Tuhan, Tuhan juga berkatilah orang tua masing-masing anggota GP. Berkatilah di mana kedua orang tua kami yang jauh dari kami. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Dan Tuhan juga berkatilah semua kegiatan-kegiatan GP dari pengurus gerakan pemuda. Tuhan sertai semua kegiatan. Doa ini kami kabulkan ya Tuhan. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh Engkau izinkan untuk mengikuti ibadah. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk firman yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang diajarkan ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi dapat menjadi rema dan tertanam, serta dapat kami praktikkan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa di malam hari ini untuk Ibu Pendeta Stella, Tuhan, dalam kerja dan pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau selalu memberkati Ibu Pendeta dalam setiap pergumulannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus di malam hari ini untuk seluruh teman-teman yang melayani, baik liturgos, kantoria, pianis, para pendoa syafaat, dan juga operator dan seluruh mereka yang ikut ambil andil dalam membantu pelaksanaan ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap pelayanan, dan apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga di malam hari ini tak lupa berdoa untuk salah satu teman kami, Yoga Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ia agar di malam hari ini ia dapat beristirahat dan bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan di malam hari ini yang boleh kami lakukan meski melalui media Zoom. Namun kiranya kami boleh tetap diberikan sukacita, kami boleh tetap diberikan pengharapan, dan pada waktunya nanti Tuhan akan mempertemukan kami kembali dalam ibadah bersama-sama. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk semua kami yang boleh ada dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan mengenal kami masing-masing siapa kami, Tuhan mengetahui masing-masing kami, dan apapun yang menjadi beban pergumulan hidup kami, bahkan apapun yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing dengan segala pekerjaan kami, dengan segala tanggung jawab kami. Tuhan memberkati kami juga ketika kami yang sedang studi, bahkan kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan studi, bahkan apapun yang sedang kami gumulkan, Tuhan berkati kami masing-masing ya Bapa. Berkati kami di masa muda kami, agar ketika kami diciptakan oleh Tuhan, kami boleh mampu melakukan segala pekerjaan yang baik, dengan segala potensi, berkat, talenta yang Tuhan hadirkan kepada kami. Biarkanlah kami mampu juga melihat, mengapresiasi diri kami sendiri. Kami melihat apa yang menjadi potensi dalam diri kami. Kami mau kembangkan, sehingga itu kami boleh dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan di mana kebaikan-kebaikan perlu kami lakukan. Tuhan juga boleh memberkati persekutuan di tengah-tengah Pelkat GP ini, berkati mereka yang masih baru, mereka yang baru saja memulai perjalanan yang tentu tidak mudah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan mampukan mereka. Hati yang boleh berjanji dengan segenap hati, kiranya dijalankan dengan setia. Tuhan pimpin.
agar kehidupan mereka boleh mendatangkan kebaikan pada banyak orang. Pelkat GP boleh menjadi berkat. Masa muda mereka boleh diberkati dan masa depan mereka juga boleh ada dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan dan program kerja yang boleh dilakukan. Tuhan berkenan memberkati agar semuanya itu berdampak pada kebaikan. Dan kehidupan kami di masa muda, kami boleh menjadi berkat baik di tengah-tengah gereja maupun di tengah masyarakat, bahkan pekerjaan kami. Berkati kami masing-masing Tuhan bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, keluarga kami mungkin yang jauh terpisah daripada kami. Tuhan pelihara mereka. Kami tetap bergumul bersama dalam situasi dan kondisi saat ini. Baik pandemi yang belum selesai maupun permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada setiap kami, Tuhan memberikan hikmat juga pada para pemerintah, Tuhan yang menolong agar bangsa ini menemukan segala solusi dan jalan keluar yang baik dan melakukan yang seadil-adilnya bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang lemah tubuh, Tuhan pulihkan kami. Kami yang berada dalam sukacita, pertambahan usia, Tuhan juga sempurnakan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dan sepanjang hari yang kami jalani, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Ampunkan dosa dan salah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk pada persembahan syukur. Melalui barcode yang tersedia di layar screen barcode atau dapat dikumpulkan dan diserahkan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari Selasa atau melalui transfer ke rekening BNI nomor 0282413889 atas nama GPIB Marga Mulia dengan menambahkan nomor kode ke dalam jumlah yang diberikan. Kita nyanyikan lagu persembahan dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber
kita akan masuk ke doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Bapa, kami baru saja mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dengar dan kabulkanlah doa kami yang kami alaskan dalam kasih anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih kami ucapkan pada pelayan firman malam hari ini, Ibu Pendeta Stella Pati Pelohi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih juga kepada rekan-rekan petugas ibadah malam hari ini, sudah bersedia melayani bersama. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan pada seluruh rekan-rekan GP yang sudah hadir di Teguh Sapa GP minggu ini. Telah dimuliakan oleh Bapa di sorga, Bapak Agustian SM Tambunan, warga Jemaat Sektor Piniel, pada hari Jumat 9 Oktober pukul 6.54 pagi pada usia 76 tahun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober akan dilayankan 2 kali pada jam 9 pagi yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Nino Pilitimo dan jam 5 sore yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gerit Singgi. Ibadah tetap dilaksanakan secara daring yang bisa diikuti dari kanal YouTube GPIB Margamulia Yogyakarta. Untuk ibadah GP minggu depan masih dilaksanakan secara internal dan dilaksanakan via Zoom di jam yang sama, jam 7 malam. Dan yang terakhir, setelah ibadah, dimohon rekan-rekan jangan meninggalkan meeting room dulu, karena kita akan berfoto bersama dan ramah tamah sejenak. Sekian dari GP Margamulia, terima kasih. Ya, rekan-rekan pemuda yang terkasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya kita boleh setia melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita memuji Gita Bakti 226. Hidup yang jujur, anakku serah.
pemuda yang terkasih, pergilah, kamu diutus kepada dunia milik Tuhan dengan disertai berkat-Nya. Damai dari Tuhan yang melampaui semua pengertian, menjaga hati dan pikiranmu dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan Putranya, Yesus Kristus serta Roh Kudus, berada di antara kamu dan tetap bersamamu selalu. Amin. 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 Ya. Terima kasih pelayanannya dari Pendeta Stella, juga teman-teman sekalian. Kiranya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita foto bersama, kita akan doa konsistori terlebih dahulu untuk mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan foto bersama, teman-teman. Kameranya bisa dihidupkan yang masih belum hidup. Siapkan pose terbaik teman-teman, karena kita akan foto. Nik, yang foto kamu aku, Nik. Ya terserah, bebas Kak. Aku apa kamu bebas wis. Niko aja lah. Oh iya. Kamu dulu aja, Nik. Oke. Sip. Ya, teman-teman monggo. Ya, mari dipersiapkan gaya terbaiknya. 1, 2, oh belum. Sorry. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, terakhir. 1, 2, 3. Oke, wis. Oke, makasih. Ya, terima Selamat kasih hari Jumat, guys. teman-teman sama Selamat hari Jumat. pada hari Jumat pada hari ini.